Bunda, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Bundanya Mas Gias. Oke, video kali ini Bunda akan berbagi pengalaman seputar persalinan. Nah, di mana nanti Bunda akan menceritakan dari awal di mana rencananya itu Bunda mau persalinan secara normal. Namun, ujung-ujungnya bayi ini tidak lahir-lahir, jadi ya harus dioperasi secara sesar. Nah, buat yang penasaran, tonton terus ya video ini sampai selesai dan jangan lupa di subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari Bunda. Oke, sekarang Bunda akan menceritakan kronologisnya itu dari awal ya. Buat teman-teman mungkin yang sudah ngikuti YouTube channel Bunda dari awal, mungkin sudah tahu kayak gimana Bunda promil hingga akhirnya hamil, dan juga di awal kehamilan mengalami problem kehamilan seperti pendarahan, dan saat ini pada saat melahirkan atau persalinan juga ada beberapa problem, dimana awalnya itu bisa melahirkan secara normal namun berujung dengan harus disesar juga kayak gitu. Nah, di sini nanti Bunda akan berbagi cerita masalahnya, problemnya itu apa sih sehingga gak bisa dilahirkan secara normal. Simak terus videonya. Oke, awal cerita ini Bunda akan menceritakan di sejak usia kehamilan 9 bulan lebih 2 hari. Ya, Bunda pergi ke klinik dokter kepercayaan Bunda. Di situ Bunda datang dengan keluhan nyeri perut di bagian bawah. Nah, rasa nyerinya itu seperti tertekan gitu, kayak ada yang ngebor-ngebor gitu di bagian perut ya. Dan rasa sakit ini membuat Bunda sudah 3 hari sulit untuk tidur malam. Oke, pada saat di klinik dokter melakukan pemeriksaan dalam dan juga melakukan pemeriksaan USG. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan dalam didapat hasil adanya pembukaan satu yang ditandai dengan adanya sedikit bercak darah gitu ya. Nah, kemudian dokter juga menyatakan dari hasil pemeriksaan dalam ini bahwasannya panggul Bunda itu tidak sempit, air ketubannya juga masih utuh. Kemudian dari hasil pemeriksaan USG sendiri, hasilnya adalah bayinya atau janinnya itu sehat, tidak terlihat tali pusat, kemudian air ketubannya juga sehat, dan ibunya juga alhamdulillah sehat. Nah, di sini dokter menjelaskan bahwasanya 90% itu Bunda bisa melahirkan secara normal. Namun, beliau menyatakan bahwasanya 10% kita serahkan kepada Allah yang Maha Pencipta, ya memang karena segala sesuatu itu kita serahkan sama Allah ya, karena kan Allah yang memang memberikan jalan yang baik untuk kita itu seperti apa kayak gitu. Oke, karena Bunda rencananya itu mau melahirkan secara normal, jadi dokter menanyakan mau melahirkan di mana, apa di rumah sakit atau ada lompat rekomendasi sendiri. Nah, karena Bunda dari awal hamil itu pengen melahirkan normal dan dibantu oleh bidan di salah satu klinik yang berada di dekat rumah. Karena memang niatnya berada di dekat rumah, karena kalau misalnya nih ada sesuatu yang emergensi cepat gitu langsung ke tempat tujuan kayak gitu kan. Oke, karena Bunda memutuskan untuk melahirkan di klinik kebidanan, jadi dokter tidak mengeluarkan keterangan untuk melahirkan di rumah sakit kayak gitu. Oke, surat pengantar dari dokter ini gunanya adalah untuk kita bawa ke rumah sakit, yang gunanya untuk nanti bisa biaya persalinan kita itu ditanggung dengan BPJS teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melahirkan dan ditanggung sama BPJS, bisa tonton video ini. Ya, di situ Bunda sudah menjelaskan semuanya secara detail. Bahwasanya kalau misalnya nih melahirkan normal terhitung dari pembukaan satu, itu pembukaan satu Bunda pukul 5 sore. Nah, jadi terhitung dari pukul 5 sore itu dia maju pembukaannya itu kisaran 8 sampai dengan 12 jam. Kemudian kalau dihitung dari 8 jam dari jam 5 sore itu jatuhnya jam 1 pagi. Nah, kalau misalnya nih jam 1 pagi ada rasa nyeri yang memang nggak sanggup ditahan, itu dokter menyampaikan bisa langsung ke klinik tersebut atau ke rumah sakit terdekat gitu ya. Kemudian dokter juga menyampaikan bahwasannya lahiran secara normal itu prosesnya lama dan juga panjang. Nah, jadi kalau misalnya pembukaan
pembukaannya bertambah di pukul 1 pagi, misalnya di pukul 1 pagi itu sudah bertambah di pembukaan kedua. Nah, maka prosesnya itu akan semakin cepat gitu. Maka bisa 4 sampai dengan 5 jam sakitnya makin lebih bertambah dan pembukaannya itu juga semakin bertambah kayak gitu. Oke, setelah dari dokter kandungan, dokter langsung cus pergi ke klinik kebidanan ya, yang rencana Bunda mau melahirkan di situ. Kemudian sampai di situ bidannya juga melakukan pemeriksaan dalam dan ternyata hasilnya juga sama. Pembukaannya juga sudah pembukaan 1. Dan beliau juga menjelaskan seperti apa yang dijelaskan sama dokter tadi. Bidan tersebut menambahkan, melahirkan secara normal itu prosesnya lama. Jadi harus sabar kayak gitu, apalagi ini adalah lahiran anak pertama. Jadi tidak semudah atau secepat yang kita bayangin. Pada saat itu masih pembukaan 1, jadi bidan menyarankan untuk tetap di rumah. Dan beliau menyarankan bisa konsultasi via telepon apabila terjadi sesuatu seperti rasa nyeri yang tidak tertahankan di tengah malam ataupun di jam apapun, mereka siap membantu. Dan Bunda harus langsung datang ke klinik mereka ya. Setelah dari klinik itu Bunda langsung pulang ke rumah. Setelah Bunda stay di rumah ngerasa ngantuk banget, tiba-tiba ketiduran dan bangun itu udah subuh aja gitu kan. Bunda kaget dong, kok nggak ada rasa sakit yang luar biasa kayak dokter ataupun bidan sampaikan gitu kan. Jadi terus dari situ Bunda bangun, siap sholat, langsung Bunda bantu buat jalan pagi, bantu untuk mempercepat persalinan gitu ya. Nah, kemudian pada saat jalan pagi memang terasa tuh ada sakit yang bertambah kayak gitu, tapi hilang timbul gitu kan. Nah, kemudian singkat cerita, ini udah hari ketiga Bunda masih merasakan yang namanya pembukaan 1, terus dengan rasa sakit yang hilang timbul dan dalam keadaan masih berkonsultasi via telepon dengan bidan gitu ya. Dan bidan tetap menyarankan untuk tetap stay di rumah ya. Datang ke klinik dalam keadaan memang benar-benar rasa sakit yang luar biasa tidak tertahankan itu. Dan beliau terus menanyakan apakah ada keluar tanda-tanda seperti eksuban. Nah, kalau memang itu ada keluar, memang langsung datang ke mereka tanpa harus menunggu rasa sakit gitu ya. Kemudian tiba sampai ke hari kelima ya, Bunda sudah ngerasa cemas, kemudian feelingnya tuh udah nggak enak gitu ya, tidur juga udah nggak nyaman, tapi rasa sakitnya itu semakin berkurang gitu, bukan semakin bertambah. Ada rasa kayak tertekan gitu, tapi kayak mundur kayak gitu, hilang rasa sakitnya. Nah, kemudian Bunda perasaan yang gak enak, langsung aja pergi ke dokter, tidak ke bidan ya. Nah, sampai di sana dokternya kaget dong, kok balik lagi, saya pikir kamu udah lahiran gitu, dokternya bilang. Kemudian saya bilang, dok, aku kok semakin kesini rasa sakitnya itu nggak nambah, maka makin berkurang gitu, ada problem apa gitu. Jadi langsung dilakukan pemeriksaan dalam dan juga USG. Pemeriksaan dalam masih pembukaan 1, dan saat di USG ternyata bayinya itu terlilit tali pusat 2 kali dan telitnya itu kencang. Pemeriksaan dalam juga ditemukan bahwasannya tidak ada pecah tuban, tapi partusnya nggak maju. Dipaksakan lahiran secara normal bisa berisiko ke bayi, dan juga bila diinduksi itu nanti resikonya itu lebih besar terhadap janin karena partusnya juga nggak maju. Kalau saya paksakan secara normal, kata dokter, itu yang ada aku merasa sakit 2 kali kayak gitu, udah maksa nih harus lahiran normal, tetapi pada saat di pintu lahir nanti anaknya tetap juga nggak bisa keluar karena memang kejebak dari terlilit dari tali pusat tersebut gitu. Ya udah, ujung-ujungnya hari itu juga direncanakan untuk melahirkan secara sesar ya. Kondisinya tidak ada pecah ketuban dan ketubannya juga masih utuh, jadi direncanakan operasi sesar besok paginya, hari Jumat, dan jam 8 pagi. Pada saat besoknya langsung mempersiapkan diri untuk persalinan secara sesar ya, the first time ini walaupun Bunda orang kesehatan tetapi masih ngerasa takut dan juga sedih gitu melahirkan secara sesar, padahal sama aja sih, mau melahirkan normal maupun melahirkan sesar itu sama-sama jadi seorang ibu ya gitu. Mungkin banyak orang yang merasakan melahirkan normal itu yang luar biasa banget, tapi kalau menurut aku pribadi melahirkan sesar itu yang benar-benar luar biasa, karena seorang ibu yang melahirkan secara sesar itu mereka merasakan sakit yang luar biasa setelah hilangnya obat anestesi pasca operasi. Kemudian
ibu-ibu yang melahirkan secara sesar juga meninggalkan bekas luka yang memang sukar banget untuk sembuh. Kemudian segala sesuatunya, pergerakannya juga ditahan gitu. Pokoknya ibu-ibu yang melahirkan secara mungkin bahkan bisa mengerti ya. Untuk persalinan sesarnya itu tidak memakan waktu lama, kurang lebih 30 menitan gitu. Namun ruang pemulihan yang sedikit agak lama ya, karena memang harus benar-benar kondisi kita itu dalam keadaan stabil baru dipindahkan ke ruangan dan disatukan dengan bayi. Nah kemudian Bunda lama nih pemulihan hingga pukul jam 12 siang atau jam 1 siang gitu baru masuk ke kamar, dan sorenya baru bisa gabung dengan bayinya untuk diberikan ASI eksklusif gitu. Di sini Bunda nggak bisa menjelaskan detailnya di ruang operasi itu kayak gimana, karena mungkin setiap rumah sakit memiliki pelayanan yang berbeda-beda juga dan aturan yang berbeda-beda, dan di dalam ruang operasi juga privasi gitu ya, nggak bisa disebarkan kayak gimana detailnya kayak gitu. Yang Bunda rasakan rasa takut gitu, cemas juga, dan rasa was-was deg-degan kayak gimana gitu. Padahal Bunda sendiri adalah orang medis, sering keluar masuk nih ke ruang operasi, tetapi di saat kita menjadi seorang pasien itu rasanya berbeda gitu. Berbeda banget dari kita sebagai karyawan atau sebagai tenaga medisnya gitu kan. Nah jadi saran Bunda buat teman-teman yang saat ini mungkin harus menjalani pesannya secara sesar, nggak usah khawatir ya, karena itu mungkin jalan yang terbaik. Jangan paksakan apapun yang kamu inginkan. Mungkin kamu ingin melahirkan normal tapi keadaannya harus sesar, it's no problem ya, nggak masalah. Yang penting pada saat mau proses persalinan sesar itu jangan terlalu cemas, karena nanti bisa terpengaruh pada darah, karena darah kita bisa tinggi atau darah kita bisa rendah karena kita down dan cemas untuk memikirkan proses lahiran tersebut. Karena kalau kondisi tanda-tanda vital kita itu tidak bagus, nanti operasinya bisa ditunda gitu. Jadi lebih baik berpikir positif, tenang, agar operasinya lancar dan bayinya sehat dan ibunya selamat. Oke Bunda, itu saja pengalaman dari Bunda. Semoga bermanfaat untuk Bunda semua. Dan jangan lupa ya dukung YouTube channel Bunda Yemaskias dengan cara di subscribe, like, dan share video ini agar Bunda tetap semangat nih buat video yang bermanfaat untuk Bunda dan